Salam buat kita semua dimanapun kita berada. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang Microsoft Word. Terkhusus materi yang akan kita bahas pada video ini ialah tentang layout di Microsoft Word. Nah, untuk layout ini kita akan memfokuskan diri kita pada menu Page Setup, ya, dan menu paragraf, ya. Untuk menu page setup ini kita akan belajar tentang margins, orientation, size, dan columns. Sedangkan untuk menu paragraf kita akan melihat sedikit tentang indent sama spacing, ya. Oke, jadi kita akan lihat yang pertama-tama dulu, yaitu tentang margins. Apa itu margins? Margins itu merupakan, ya, ini seperti kalian bisa baca sendiri di sini, set the margin size for the entire document or the current section. Artinya itu kurang lebih bahwa margins ini mengatur batas pinggir dari sebuah dokumen, ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat contohnya itu di sini, ya. Ini yang disebut batas dokumen, ya, batas atau lembar kerja kita. Oke, ya. Nah, ini. Jadi area yang ada di sini, ya, yang Bapak kasih coretan ini merupakan area kerja kita. Ya, jadi kita tidak bisa mengetik sesuatu di luar area ini, ya. Jadi misalnya kalau kalian mau mengetikkan sesuatu di sini atau di sini, itu tidak akan bisa karena dia berada di luar dari margins, ya, di luar dari batas area kerja kita. Jadi fungsi dari margins ini, ya, fungsi dari margins ini ialah untuk untuk mengatur batas kerja atau area batas kerja dari dokumen yang sedang kita buat atau sedang kita kerjakan, ya. Jadi untuk margins, ya, seperti yang bisa kalian perhatikan di sini, itu dia ada beberapa pilihan, ya, berdasarkan default dari Microsoft Word itu sendiri, ya. Jadi ada normal, narrow, moderate, wide, mirror, ya. Nah, untuk pengaturannya ini tergantung dari kebutuhan kita masing-masing, ya. Biasanya itu kalau misalnya untuk penulisan karya-karya ilmiah itu ada aturan tertentu tentang berapa batas dari top, left, bottom, sama right. Oke, jadi yang Bapak akan jelaskan di sini, Bapak tidak akan jelaskan tentang ukuran yang harus kalian pakai, tapi kita hanya akan fokus pada ini, ya, misalnya top, left, bottom, sama right. Untuk melihat pengaturannya bisa kita masuk ke kostum margins. Nah, pada kostum margins ini, ya, pada kostum margins ini itu top, artinya itu top itu kan atas, ya, batas atas. Top itu batas atas di sini, ya. Bentar Bapak simpan di sini supaya kelihatan mana, ya. Sini aja, ya. Oke, Bapak di sini. Oke, top itu batas atas artinya yang ini, ya. Nah, ini untuk top. Ini top, ya, top. Sedangkan left itu yang ini, ya, ini left. Sorry tulisannya, ya. Maklum, ya. Left, lalu bottom. Bottom itu dia ada di bagian bawah, ya. Sama, tapi sebentar, nanti baru Bapak akan tunjukkan. Lalu ada right, ya. Ini right. Nah, untuk bottomnya, bentar sebelum kita masuk ke bottom. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, ya. Kalau kalian lihat ada tulisan 1 lalu tanda petik 2, ya. Nah, tanda petik 2 itu
artinya inci ya. Artinya inci karena memang kalau untuk orang-orang luar negeri sana mereka memang menggunakan inci dalam satuan eh, panjang mereka ya. Jadi dalam satuan panjang mereka menggunakan inci kebanyakan ya. Pengaturan default biasanya di Microsoft Word itu biasanya pakai inci. Tapi kalian juga bisa menggunakan langsung menggunakan sentimeter, misalnya kalau kalian tinggal tulis 3 cm ya, atau 3 cm atau 4 cm terserah kalian. Lalu nanti tinggal kalian tekan saja tombol OK-nya, nanti dia akan secara otomatis merubah ukuran dari margin kalian menjadi 3 cm ya. Ini ya, topnya kan tadi yang kita rubah, jadi ini yang berubah menjadi 3 cm. Oke, itu untuk margins. Lalu yang berikutnya itu ialah orientation. Dalam orientation ini ada dua menu yang disajikan, yaitu portrait sama landscape. Nah, kita lihat dulu orientation itu merupakan orientasi dari dokumen kita ya. Jadi untuk orientasi portrait, portrait itu artinya dia akan mengatur kertas memanjang ke atas. Ya, jadi panjangnya itu dia ke atas. Nah, jadi untuk lihatnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini dia contoh dari pengaturan eh, pengaturan dengan menggunakan orientation orientation apa? Portrait ya. Jadi bisa kalian lihat dia memanjang ke atas ya, atau ke atas ke bawah. Jadi istilahnya secara vertikal dia memanjangnya. Nah, sedangkan kalau kalian mengganti orientationnya itu menjadi landscape, maka lihat perubahannya, dia akan memanjang ke samping. Nah, jadi bisa kalian bedakan ya. Untuk orientation, jika orientationnya portrait, dia akan memanjang. Sedangkan kalau orientationnya landscape, dia akan memanjang ke samping. Oke ya. Jadi itu untuk orientation. Lalu yang berikutnya kita ke menu size ya. Nah, untuk size ini ialah untuk mengatur ukuran dari kertas yang sedang eh, mengatur ukuran kertas ya. Jadi ada ukuran kertas letter A4. Sebenarnya ada banyak jenis ukuran kertas. Karena di sini Bapak laptop Bapak agak bermasalah dengan pengaturan kertas, jadi dia hanya menunjukkan dua jenis kertas ya, letter sama A4 ya. Untuk kita di Indonesia itu biasanya kita menggunakan, untuk bentar ya, cara untuk memunculkan kertasnya sih begini sih biasanya Bapak. Tinggal ngerubah default printnya ke Canon. Oke, connector to print, gak apa-apa. Kenapa loading? Come on. Wah, not responding. Oke, sip. Nah, ini ya. Jadi size-nya bisa kalian lihat di sini, jadi udah mulai muncul. Jadi ini adalah berbagai macam jenis kertas yang disediakan default oleh eh, aplikasi Microsoft Word atau software Microsoft Word. Nah, sedangkan misalnya kalau di sini ada tulisan kertas panjang, kertas pendek, F4 buatanku, itu ialah ukuran kertas yang kita buat sendiri. Nah, cara untuk buatnya seperti ini. Bapak ulangi, ke menu size, lalu more paper size, lalu di bagian letter ini biasanya ada tulisan custom size ya. Setelah custom size, karena di sini kan dia masih dalam bentuk inci ya, untuk lebar sama tingginya masih dalam bentuk inci, jadi kita akan merubahnya itu, misalnya kalau untuk kayak ukuran kertas F4 itu lebarnya itu 215 mm dan tingginya ialah 330 mm. Ini untuk ukuran F4 ya. Jadi biasanya di Indonesia itu, atau ya
paling kurang di tempat kita lah ya, di Ketapang itu biasanya dua jenis kertas ini yang dipakai ya, F4 sama A4 ya. Kalau F4 itu kertas yang agak panjang, sedangkan A4 itu kertas yang agak pendek ya. Oke, karena kebiasaan orang di sini kalau memang tidak tahu itu biasanya dia bukan tidak tahu sih, maksudnya biasanya tuh langsung menggunakan kertas ukuran legal. Nah, sedangkan kertas ukuran legal ini dia itu lebih panjang dibanding dengan kertas ukuran eh, apa namanya? Dibanding dengan kertas yang berukuran ini nih, F4 ya. Nah, karena kita misalnya membuat ukuran kertasnya itu di komputer itu legal ya, legal. Lalu ketika kita print menggunakan kertas F4, maka nanti bisa jadi ada kalimat yang terpotong atau marginsnya itu menjadi tidak sesuai. Ya, jadi diingat perlu kalian ingat dulu, lihat jenis kertas yang akan kalian pakai untuk ngeprint ya. Jenis kertasnya apa? Apakah itu F4, A4, atau A5 atau A3 ya. Terserah kalian mau pakai jenis ukuran apa, yang penting usahakan untuk paper size itu harus sama ya. Jadi jangan sampai pengaturan ukurannya itu berbeda. Karena nanti kalau berbeda, kalian akan repot dalam melakukan eh, kalian akan ribut ketika ngeprintnya, itu aja. Nah, lalu yang berikutnya ya, setelah size ya, jadi size itu untuk ukuran kertasnya ya. Setelah size kita akan masuk ke tombol yang berikutnya, itu ialah columns. Nah, columns ini ialah untuk membagi teks kita menjadi beberapa kolom ya. Misalnya kalau kayak begini, apa blok, lalu Bapak ke menu kolom, ini ada 1, 2, 3, left atau right ya. Misalnya kalau 2, dia akan membaginya menjadi 2. Seperti ini. Kalau 3, dia akan membaginya menjadi 3 ya. Kalau left, dia itu eh, akan lebih pendek, di sebelah kirinya lebih pendek, lalu sebelah kanannya agak panjang. Nah, untuk manualnya bisa kalian aturnya di sini ya. Ini bisa pengaturannya di sini. Gak maunya ya. Harusnya sih mau. Oke. Jadi seperti itu ya. Lalu yang berikutnya itu kita akan masuk ke pembahasan tentang menu paragraf, yaitu tentang indent ya. Bapak kembalikan dulu yang ininya ke semula dulu. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan indent? Indent itu untuk mengatur eh, perataan ya. Mengatur kayak perataan teks awal ya. Apakah dia itu masuk atau enggak. Nah, jadi misalnya ini kita langsung praktek aja ya supaya lebih mudah. Nah, jadi kalau indennya itu di sini kan masih nol nih. Tapi kalau misalnya kalian naikkan, dia akan mulai bergeser. Jadi yang dimaksud dengan inden itu ialah yang ini ya. Yang ini nih. Ini yang dimaksud dengan inden. Ini nih, kalian perhatikan ini. Jadi kalau indennya 0,4 atau terserah berapa ya, itu dia akan bergeser. Jadi kalau kalian tambahkan, ini kalian lihat, bisa kalian lihat di sini, dia akan bergeser. Jadi ini indent left, atau misalnya dia right. Right itu dia hanya akan berfungsi ke perataan dari sebelah sininya. Jadi misalnya di bagian sini ya, kita lihat di bagian sebelah sini ya. Nah, misalnya pada ini, kalau misalnya Bapak kasih right-nya ini berapa? Ini kalian bisa lihat sendiri, dia akan
ngatur tepinya itu semakin masuk ke sebelah kanan ya. Jadi seperti itu ya. Ini bisa kalian lihat. Kalau indent, ntar. Oke, kalau indent itu dia yang ini, indent left ya, indent left. Sedangkan indent right-nya itu yang sebelah sini. Sorry. Hapus dulu ini ya. Ini indent right, sedangkan ini indent left. Oke ya. Jadi itu aja. Lalu yang berikutnya itu tentang spacing ya, jadi jarak antara baris ya. Nah, untuk jarak antara baris ini dia akan mengatur di bagian sebelah sini nih. Di bagian sebelah sini nih ya. Misalnya ini kita blok dulu ya. Lalu kalau kita kasih 0, dia akan semakin rapat nih ya. Jarak antara ininya akan semakin rapat. Afternya pun akan semakin rapat ya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan auto ya, supaya dia itu ada ruang, ada space ya antara sesudah dan sebelum. Jadi biasanya antara sesudah dan sebelum paragraf ya. Karena ini kan paragraf baru nih, ini satu paragraf atau ya satu paragraf. Lalu di bawahnya ini pun paragraf baru ya. Jadi setiap kalian mengenter itu dia akan membuat sebuah paragraf baru ya, atau sub baru ya. Itu. Ya, jadi spacing ini dia akan mengatur jarak enter tadi ya. Jadi kalau dia jarak enternya 0 atau dekat, dia akan sangat rapat. Ini ya, beda ya. Bisa kalian perhatikan di sini. Kalau misalnya Bapak tambahkan spacingnya menjadi auto, ini lihat. Tapi Bapak tidak bisa mengetik di bagian sini. Ya. Kalau 0, dia semakin dekat. Nih ya, D-nya ini dekat dengan tanda ini nih. Oke ya. Jadi itu aja untuk materi pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk bahan belajar kalian di rumah, dan semoga video ini bisa membantu kalian ketika melakukan pengerjaan di Microsoft Word. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke ya. Ditunggu. Sip.